Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ajak selalu untuk bertobat, untuk memperbaiki cara pikir, cara pandang, cara hidup, dalam level emosi, dalam level tindakan, dalam level iman, rohani. Bantu kami ya Bapa, supaya Kau terus dorong kami, tak henti-hentinya mendorong kami untuk menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Yesus mengecam orang Yahudi yang tidak mau bertobat. Ya, meskipun dia lebih daripada Yunus, lebih daripada Ratu Seba dari timur. Ya, ketika Yunus dipanggil untuk menobatkan orang Ninive, orang yang tidak dia kenal, tidak dikenal juga Yunus di tempat itu, yang sekarang ini menjadi daerah Irak. Tapi orang-orang Ninive bertobat. Orang-orang dari Ratu Seba dari timur, dari selatan, kerajaan dari Afrika datang ke Yerusalem untuk mendengarkan Salomo. Tapi yang di sini lebih daripada Salomo. Saudara, tapi kalian tidak bertobat. Saya yang di sini lebih daripada mereka semua. Kalian tidak bertobat. Orang-orang pada zaman Yesus saja juga tidak bertobat. Apalagi kita yang tidak pernah melihat Yesus. Pasti sulit sekali untuk kita bertobat. Nah, kita tahu pertobatan itu bukan sekali jadi. Kita seringkali membayangkan pertobatan itu seperti Paulus, tiba-tiba set bertemu Yesus, kemudian bertobat, kemudian mengikuti Yesus dengan penuh kegembiraan. Tidak selalu begitu. Ya, pengalaman Paulus itu pengalaman yang panjang, pengalaman yang tidak sesederhana yang kita lihat sekarang ini. Kalau kita lihat cerita bagaimana Paulus, ada suatu proses yang panjang, jatuh dan bangun, gagal dan berhasil. Tapi ada satu hal yang paling penting di sini adalah manusia itu rindu ya, untuk mengabdi Tuhan, rindu untuk melayani Tuhan, rindu untuk memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Karena itu yang membuat dia bahagia. Yang membuat kita bahagia itu bukan apa yang saya miliki, bukan what. Apa yang saya miliki bukan, tetapi pribadi. Who. Kalau kita memiliki Tuhan, itu kebahagiaan kita. Bukan berapa apanya, kita seringkali salah. Sukses, berhasil, memiliki A dan B dan C dan apa saja, bukan itu. Dan itu tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan, kekekalan kepada kita. Tapi kita menemukan pribadi, iman itu adalah pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita bergaul dengan Allah. Kita bergaul dengan Allah yang jelas pribadi seperti kita. Dan itu yang bisa membuat kita menjadi bahagia, damai. Juga kalau misalnya dalam rumah kita. Bukan peraturan, bukan benda, bukan harta, bukan sesuatu. Bukan TV, bukan games, bukan apa yang membuat kita bahagia. Tapi ketika ada pribadi yang menyapa, yang menegur, yang mendengarkan, ya, mencintai dan mengasihi, ada pribadi. Nah itu. Jadi pertobatan itu sekali lagi adalah pribadi, bertemu dengan pribadi. Ada relasi personal dengan orang yang mencintai aku, dengan orang yang mengasihi aku. Dan pertobatan itu ada level, ada tahapan, level fisik. Ya. Level fisik itu apa ya? Kita harus menjaga tubuh dan raga kita. Kita juga tidak boleh makan berlebihan, menjaga bagaimana supaya tubuh kita dijaga dengan baik. Makanan apa saja yang masuk dalam tubuh kita, kemudian dalam level emosi, ya, kita juga harus belajar menjaga diri, menjaga sikap, menjaga emosi, menjaga apa saja. Level intelektual, apa yang saya baca, apa yang saya cari, apa yang saya renungkan dalam pemikiran saya, apa yang bisa memberikan rasa pengetahuan yang dalam diri saya. Dalam level rohani, apakah saya punya niat, keinginan untuk apa? Untuk mencari, untuk bertemu, untuk terus mencari Tuhan, seeking for God. Mencari Allah. Dan itulah yang kalau kita perhatikan dalam diri orang kudus kita yang kemarin dibeatifikasi, Beato Carlo Acutis. Apa yang salah satu hal yang dia katakan? Aku ingin mencapai kekudusan. Ya.
Aku mau mencapai bertemu dengan Tuhan, mencapai kekudusan. Ya. Dan semangat gairah itu begitu penting bagi dia, begitu luar biasa sehingga dia mendengarkan apa yang ada dalam hati, segala yang baik, yang indah, yang luhur dan mulia dia lakukan yang terbaik. Dia pergi ke gereja setiap hari, dia mengajak orang tuanya, saudara-saudaranya juga pergi ke gereja. Jadi dia mendengarkan segala yang baik, Roh Kudus yang bekerja dalam diri dia. Maka ketika orang mau menjadi kudus, kudus itu sekali lagi tidak sok seperti yang kita lihat dalam diri Carlo ini, tidak sok-sok suci, sok-sok kelihatannya begini terus, berdoa terus, tidak. Tapi ada suatu mendengarkan dorongan-dorongan baik dalam diri dia, melakukan apa yang baik, yang kita lihat ya, mengumpulkan mujizat-mujizat Ekaristi di mana-mana, berkali hampir 134 mujizat dari dulu sampai sekarang. Bagaimana Ekaristi itu? Nah, itu kan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang luhur, sesuatu yang mulia yang dia lakukan. Dan itu yang kita melakukan juga dalam hidupan kita. Kita mendengarkan, sekali lagi, mendengarkan yang baik dalam diri kita, kita lakukan. Bahkan yang kecil sekalipun, kita jalani. Ya, apa saja yang kita jalani. Lalu itu akan terus bergema, akan berkelanjutan, akan terus berkembang, bertumbuh, lalu tindakan-tindakan perbuatan apa. Maka saya ingat ketika Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus, sudah sejak kecil juga mengatakan, aku ingin kekudusan, aku ingin mencapai kekudusan. Maka ketika bapaknya mengajak dia malam-malam hari ke suatu lapangan, lalu dia melihat di langit ada papa itu ada tulisan T adalah Teresia, dan itu namaku sudah tercatat di surga. Jadi apa yang saya mau sampaikan dalam pengalaman Carlo Acutis ini adalah kerinduan untuk mencari Tuhan, kerinduan untuk menjadi kudus, kerinduan untuk menjadi lebih baik. Itu yang harus kita miliki. Dan itulah sebetulnya kalau kita perhatikan ketika orang hari ini bacaan Injil hari ini tentang perjamuan nikah di surga, ya, yang begitu luar biasa, yang tanpa ada penderitaan, tanpa ada kesusahan, tanpa ada segala sesuatu yang indah, mulia, yang dilukiskan dalam kitab Nabi Yesaya sebagai perjamuan yang mewah, yang indah, ya, perjamuan pesta yang luar biasa. Ya. Kita diundang kepada ke surga itu, gitu loh. Nah, kenapa ketika orang tidak memiliki kesadaran akan surga, akan akhir destinasi, akan arah hidupnya, maka orang tidak akan bersemangat, tidak akan bergairah untuk apa. Lalu orang mudah putus asa ketika kecewa, ketika gagal, ketika tidak berhasil, ketika ada kekacauan dalam keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Kita menjadi putus asa dengan situasi sekarang. Tapi Tuhan mengatakan ini loh arah hidupmu, Allah itu tanpa penderitaan di akhir bersama Yesus, bersama Bapa, bersama. Jadi kita harus punya suatu yang disebut sense of destination, satu rasa akan Allah, akan surga. Ya. Sehingga ketika kita menghadapi kesulitan, kita tetap kuat di sana. Dan itulah yang kita lihat dalam diri Carlo Acutis. Dia menderita, dia sakit leukemia, tapi dia mengatakan aku bahagia ketika aku mati. Jadi suatu perspektif apa? Dan inilah pertobatan sebetulnya. Pertobatan itu bukan lagi bersandar kepada kelemahanku, keterbatasanku, bersandar kepada Tuhan. Ya. Nah, itulah untuk sampai kepada sana kita harus melatih diri, membaca kitab suci, berdoa rosario, kita doa hening, kita doa diam. Itu artinya kita fokusnya tidak lagi kepada aku, tapi aku mempersembahkan hidupku kepada Tuhan, kepada Bunda Maria. Aku mempersembahkan hidup kepada hati kudus Yesus. Problem hidupku apapun, saya tidak bisa lagi, gini penting. Kita tidak lagi dengan pertobatan, tidak lagi mengontrol kehidupan. Ini penting. Ya, saya kira kita seringkali mengontrol kehidupan. Mengontrol diriku sendiri, mengontrol orang lain, mengontrol siapapun. Seolah-olah saya mengontrol, menguasai hidup. Saya tidak. Tapi apa saja yang ada dalam diriku, dalam kesulitan problem hidup, aku persembahkan kepada Tuhan. Maka saya selalu mengatakan, persembahkanlah hidupku ke dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Ya, kalau kita punya gambar, lukisan tentang hati Yesus, persembahkan itu. Apa saja, biarkan, izinkan dia nanti menyelesaikan problem yang kita hadapi, apa saja bentuknya, sebesar apapun, kegelisahan apapun. Ya. Ketika kita fokus kepada diri kita, maka kita cemas, kita gelisah, kita takut, kita tidak bahagia. Tapi ketika kita belajar pelan-pelan, ya, mempersembahkan sesuatu masalah, mempersembahkan sesuatu problem, anak kita, suami, istri, siapa saja kepada hati kudus Yesus, dan biarkan Yesus yang menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah
Jadi kita terus-menerus dilatih untuk memfokuskan kepada Dia, kepada Tuhan, kepada Bunda Maria. Nah, di belakang kita ingat bahwa Bunda Maria, Bunda penolong abadi, menolong kita supaya berani menyerahkan diri kepadanya, kepada Yesus, ya, supaya Tuhan sendiri yang bekerja menyelesaikan problem-problem hidup kita apapun juga lah. Itulah iman. Dan itulah jalan kecil Santa Teresa, anak-anak Yesus, jalan iman, jalan penyerahan diri, ya, jalan kasih, jalan persembahan diri. Jadi persembahan apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, tapi kemudian mempersembahkan seluruh diriku kepadanya. Nah, ini yang kemudian, dan itu bukanlah yang gampang loh saudara, bukan gampang ternyata kalau kita lihat, dan itu pertobatan. Jadi pertobatan itu sekali lagi bukan hanya seperti Paulus yang begitu cet begitu, enggak, tapi suatu proses yang panjang untuk mengizinkan Tuhan masuk, ya. Pertobatan itu juga berarti bahwa segala sesuatu yang bukan Allah, aku harus mati akan segala sesuatu yang bukan Allah. Ya. Yang bukan Allah harus kita matikan, harus kita buang atau kita singkirkan. Intinya ke sana. Jadi jiwa kita dengan penderitaan, dengan kesulitan itu adalah supaya segala sesuatu yang bukan Allah disingkirkan. Ya. Dan jiwa kita lama-lama dimurnikan, dibersihkan. Lewat apa? Lewat seperti Petrus bilang, lewat seperti emas yang dibakar dengan api. Dan itu sakit. Jadi proses pertobatan itu proses segala sesuatu yang bukan Allah dalam diriku dilepaskan, ditelanjangi, dibebaskan, dipersembahkan. Ya. Caranya apa? Mempersembahkannya kepada Tuhan. Lewat apa? Lewat Ekaristi. Lewat bacaan kitab suci. Lewat merenungkan, lewat duduk diam. Kita pandang salib Yesus, kita pandang lukisan gambar Yesus dan Bunda Maria. Ya, kita fokuskan kepada Dia. Saudara, semoga Anda dan saya, ya, belajar bertobat, pelan-pelan bertobat adalah penyerahan hidup kita, penyerahan pikiran kita, penyerahan seluruh diri kita, apa saja yang kita problemi. Kita persembahkan kepada Dia pelan-pelan, kecil-kecil. Saya yakin Tuhan akan bekerja dalam diri Anda, dalam diri saya. Ketika itu kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itulah memang kita tidak bisa mengontrol kehidupan. Kita tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol COVID-19. Siapapun tidak bisa kontrol. Biarlah Tuhan yang mengontrol. Ya, tangan hatimu adalah tangan Tuhan. Semoga Anda dan kita selalu dikuatkan, diteguhkan oleh rahmat kasih, rahmat pertobatan. Biarlah Tuhan yang mengatur, mengontrol hidup kita. Tuhan memberkati Anda semua yang mendengarkan renungan-renungan yang saya berikan. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.